Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 307-308. Bab 307. Perhitungan. Ye Yan memandang Qin Fanglan dan Zhuo Jinfeng dengan dingin, lalu berbalik dan naik ke atas. Xie Jing sedang tidak ingin mengobrol dengan ibunya dan Zhuo Jinfeng tentang menanam tanaman yang tidak bergizi, dan ingin pergi. Qin Fanglan tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Xiao Feng, kamu datang tepat waktu. Ada sesuatu yang pasti bisa kamu bantu." Mata Zhuo Jinfeng berkedip, dan dia bertanya dengan nada bingung, "Ada apa? Jika ada yang kamu butuhkan, Bibi Qin, katakan saja padaku." Qin Fanglan sangat bersemangat dan memberitahunya tentang pelelangan. Lalu dia berkata, "Xiao Feng, kamu memiliki status di industri hiburan dan kamu pasti mengenal banyak orang dengan status tinggi. Bisakah kamu membantu kami menyelesaikan masalah ini?" Ketika dia mengatakan ini, Xie Jing, yang hendak pergi, untuk sementara waktu melepaskan gagasan untuk pergi. Masalah ini sangat penting. Jika Zhuo Jinfeng dapat membantu, itu akan sangat bagus. Zhuo Jinfeng tidak mengecewakan mereka berdua dan segera mengangguk, "Tidak masalah. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan bertanya pada teman-temanku." Qin Fanglan sangat gembira. Cara dia memandang Zhuo Jinfeng sekarang seperti melihat malaikat lagi. "Xiao Feng, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Kamu dapat membantu bibiku memecahkan masalah setiap kali kamu muncul." Qin Fanglan tersenyum lebih ramah. Raut wajah Xie Jing juga lega. Bagaimanapun, Zhuo Jinfeng telah lama berkecimpung di industri hiburan, dan dia pasti memiliki koneksi yang jauh lebih baik daripada Qin Fanglan dan Xie Chengqian. Jika dia maju membantu mencari solusi, peluang terselesaikannya masalah pasti akan lebih besar. Zhuo Jinfeng memasang ekspresi rendah hati, "Inilah yang harus aku lakukan. Bagaimanapun, hubunganku dengan Xiao Jing ada di sini. Aku harus membantunya dalam urusannya." Kata-kata Zhuo Jinfeng sedikit lebih intim. Xie Jing mengerutkan kening, tetapi berpikir bahwa dia meminta bantuan itu tidak terlalu buruk, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Qin Fanglan tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, Zhuo Jinfeng dan Xie Jing sama satu sama lain, jadi tidak ada masalah untuk mengatakannya. Begini, aku sudah sering mengatakan sebelumnya bahwa Xiao Feng adalah orang yang dapat diandalkan. Dibandingkan denganmu, Ye Yan, si pecundang itu, tidak ada bandingannya. Zhuo Jinfeng menghela napas. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kita kenal orang, tapi kita tidak tahu hati mereka. Aku tidak menyangka Ye Yan harus mendukung Xie Jing untuk makan dan minum, tapi sekarang dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Jika seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya, sampah akan selalu menjadi sampah." Qin Fanglan tampak menghina. "Bu, aku lelah. Ayo kembali ke kamar dulu." Xie Jing berdiri. Dia bisa saja memandang rendah Ye Yan, tapi dia tidak menyangka dia harus menggunakan kata-kata seperti itu untuk meremehkannya. Tapi Qin Fanglan adalah ibunya, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi dan tidak mendengarkan. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini," kata Zhuo Jinfeng setelah melihat Xie Jing pergi. Tidak ada gunanya dia tinggal. Qin Fanglan tampak enggan. Dia merasa jarang ada orang yang berbicara dengannya. "Duduklah lebih lama." Zhuo Jinfeng tersenyum dan berkata, "Tidak,
Saya akan kembali sekarang untuk melihat apakah ada teman yang dapat membantu dan menghubungi dia. Ketika dia mengatakan ini, Xie Jing tidak bisa pergi begitu saja. Dia berbalik dan berkata dengan sopan, "Terima kasih banyak. Jika itu terjadi, saya berhutang budi padamu." "Baiklah, traktir aku makan malam saja," kata Zhuo Jinfeng dengan nada lembut. Setelah dia pergi, Qin Fanglan bersenandung dan berkata, "Dengar, ini yang kamu sebut pria yang dapat diandalkan. Yeyan itu sampah. Xiao Jing, aku menyarankanmu untuk menceraikannya sesegera mungkin." Xie Jing mencubit alisnya karena kesal. "Bu, bisakah kamu berhenti mengatakan hal seperti itu? Bahkan jika dia menceraikan Yeyan, apa yang akan terjadi? Nyonya Xie dan Qin Fanglan pasti akan memaksanya menikah dengan orang lain pilihan mereka. Lagi pula, Xie Jing merasa dia tidak membutuhkan suami sungguhan, jadi sebaiknya dia membiarkan Ye Yan digunakan sebagai tameng." Setelah meninggalkan Villa Junshan, Zhuo Jinfeng melihat kembali ke rumah yang indah itu, dengan kilatan kecemburuan di matanya. Saat itu, keluarga Zhuo mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Xie. Namun kini sudah ada masyarakat yang tinggal di villa semacam ini. Namun ia terpaksa menjual rumahnya untuk melunasi utangnya. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah terhubung, Zhuo Jinfeng menunjukkan senyuman tersanjung di wajahnya, membungkukkan pinggangnya dan berkata, "Nona Huang, saya telah selesai berbicara dan keluar dari rumah Xie Jing." Itu adalah Huang Tingting di ujung telepon yang lain. Dialah yang mengatur agar Zhuo Jinfeng bertemu Qin Fanglan. Seperti yang dikatakan Xie Kaidong, Huang Tingting sama sekali tidak puas dan hanya menghalangi Xie Jing untuk memproduksi barang lelang yang layak. Itu akan memalukan. Tapi lalu kenapa? Bagaimanapun, keluarga Xie adalah keluarga kelas 3. Wajar jika mereka tidak dapat menghasilkan apapun. Huang Tingting ingin mengubah Xie Jing menjadi lelucon. Dia mengetahui keberadaan Zhuo Jinfeng dan segera membuat rencana untuk memberikan barang palsu berkualitas tinggi kepada Xie Jing melalui orang ini. Keluarga Xie semuanya adalah orang biasa, dan mereka tidak memiliki penglihatan untuk melihat bahwa ini palsu. Namun begitu Anda berada di pelelangan, Anda akan diekspos oleh para profesional begitu Anda melihatnya. Dengan cara ini, Xie Jingke tidak hanya dipermalukan, tetapi juga menamparkan wajah keluarga Wen. Saat itu, Huang Tingting sedang mengipasi api, dan Xie Jing akan tamat di Dongling. "Bagus sekali. Barang-barang yang kamu butuhkan sudah dikirimkan kepadamu. Berikan saja pada perempuan jalang itu dalam 2 hari." Huang Tingting berkata dengan puas, dan kemudian nadanya menjadi serius. "Tapi aku memperingatkanmu, jaga mulutmu. Jika Xie Jing mengetahuinya, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini." Zhuo Jinfeng mengangguk dengan cepat. Ya, jangan khawatir, Nona Huang, saya tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun. Nah, setelah kamu menyelesaikannya, hutang keluarga Zhuo akan dilunasi." Setelah Huang Tingting selesai berbicara, dia menutup telepon. Hutang keluarga Zhuo tidak berarti apa-apa di mata keluarga Huang, jika digunakan untuk menukar akhir yang menyedihkan dari Xie Jing. Huang Tingting merasa itu sangat berharga. Dia meletakkan ponselnya, mengambil anggur merah di depannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. "Xie Jing,
Biarkan aku melihat apakah kamu masih bisa berpura-pura menjadi wanita jalang yang mulia kali ini. Keesokan harinya, setelah Xie Jing berangkat kerja pagi-pagi sekali, Ye Yan kembali ke kamarnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa Tuan Xie membutuhkan barang lelang tersebut. Tapi Xie Jing sudah membuat pengaturan saat itu, jadi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Namun jika dilihat dari situasi kemarin, sepertinya persiapannya kurang lancar. Karena Ye Yan naik ke atas lebih awal, dia tidak tahu bahwa Qin Fanglan meminta bantuan Zhuo Jinfeng. Tentu saja tidak masalah jika Anda mengetahuinya. Baginya, masalah ini mudah diselesaikan. Zhang Chang'an suka mengoleksi, dan sebuah bangunan dirancang khusus sebagai museum pribadi di kawasan keluarga Zhang di Inggris. Ye Yan tinggal mengambil salah satu barang pameran di sana dan itu sudah cukup. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Chuxue. Telepon baru saja berdering dan diangkat. Zhang Chuxue datang dengan suara lembut penuh kegembiraan. "Saudaraku, mengapa Anda bebas menelepon saya hari ini?" Ye Yan berkata dengan santai. "Mengapa kamu selalu menjawab begitu cepat? Sebaiknya kamu menjauhi ponselmu sebentar." Zhang Chuxue tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bab 308 diserang. Dia tidak akan memberitahu Ye Yan bahwa nomor Ye Yan mempunyai nada dering khusus dan prioritas tertinggi di ponselnya. "Bagaimana pemeriksaanmu di Yunggu?" Ye Yan bertanya. Yunggu adalah ngarai dekat Dongling dengan lokasi geografis yang bagus. Zhang Chuxue saat ini berhubungan dengan perkembangan industri perutian di sini. Menurut gadis itu, proyek semacam ini sebenarnya tidak mengharuskan dia untuk tampil sendiri sama sekali, hanya untuk menenangkan pikirannya, jadi dia mengikutinya sebagai hiburan. Ye Yan hanya bisa hehe. Dia benar-benar tidak mengerti pelajaran Versailles dari para akademisi terkemuka. Dalam 2 hari terakhir, dia mendengar bahwa lingkungan di Yunggu sangat baik, jadi dia lari ke sana atas nama inspeksi. Bahkan, dia tidak memberitahu tim proyek. "Bagus, sangat indah di sini dan tidak banyak orang," kata Zhang Chuxue sambil terkekeh. Kemudian, dia berhenti dan merendahkan suaranya. "Lain kali, kakak, jika kamu punya waktu, kamu bisa ikut denganku." Ye Yan tidak berpikir terlalu banyak dan hanya mengira kakaknya lah yang merekomendasikan tempat wisata kepadanya. "Oke, aku pasti akan pergi kalau aku punya waktu." Zhang Chuxue tahu dengan jelas bahwa Ye Yan tidak punya niat lain. Tapi dia tetap tidak bisa menahan detak jantungnya sedikit lebih cepat. "Namun, kamu harus tetap memperhatikan istirahat. Tubuhmu masih belum kuat menahan siksaan," kata Ye Yan dengan serius. Keduanya mengobrol sebentar, terutama Ye Yan yang menanyakan keadaan terkininya. Karena Zhang Chuxue pergi ke Yunggu, dia tidak memeriksa denyut nadinya selama 2 hari terakhir, jadi dia masih sedikit khawatir. "Baiklah, saudaraku, beritahu aku jika ada yang harus kamu lakukan. Jangan tinggalkan ibu mertuaku sendirian." Ye Yan bukanlah orang yang suka ngobrol. Dia selalu pergi ke istana 3 harta karun secara gratis, jadi dia pasti ada hubungannya dengan dia. "Kamu gadis." Ye Yan tidak berdaya. Dia tidak sengaja menunda, atau malu untuk mengatakannya. "Hanya saja ketika saya berbicara tentang kondisi Zhang Chuxue, saya terjangkit penyakit akibat kerja dan tidak bisa berhenti." Itu saja. Ye Yan hendak menyebutkan barang antik itu. Tiba-tiba, terdengar suara keras di ujung telepon yang lain. Kemudian,
terdengar suara keras, bercampur dengan seruan, raungan, dan lolongan. "Chusue, apa yang terjadi?" Tiba-tiba pupil mata Ye Yan menyusut dan dia bertanya dengan tegas. "Jawab aku, apa yang terjadi di sana?" Namun panggilan telepon tersebut hanya berisi beberapa suku kata yang tidak jelas dari Zhang Chuxue, dan kemudian panggilan tersebut terputus. Ye Yan segera menelepon lagi, tetapi mendengar nada bahwa teleponnya tidak berada dalam area layanan. Dalam situasi ini, sinyal ponsel Zhang Chuxue diblokir. Dia diserang. Ye Yan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, mengambil kunci Koenigsegg dan bergegas keluar pintu. Di ruang tamu, Qin Fanglan melihatnya dan berkata dengan nada merendahkan, "Mengapa kamu nongkrong di sini? Mengapa kamu tidak mencuci buah untukku dan membawakannya?" Tanpa diduga, Ye Yan mengabaikannya dan langsung bergegas keluar. Qin Fanglan tertegun sejenak, lalu melompat dengan marah. "Kamu menentangku, kamu berani mengabaikanku, berhenti." Namun saat dia mengejar, dia hanya bisa melihat lampu belakang Koenigsegg mundur. Qin Fanglan sangat marah sehingga dia melompat ke tangga. "Tunggu saja aku. Ketika Xiao Jing kembali, aku pasti akan menuntutmu." Ye Yan tidak bisa mendengar kata-katanya, dan dia tidak akan peduli jika dia mendengarnya. Koenigsegg melaju di jalan seperti bayangan, melewati lampu merah yang tak terhitung jumlahnya, dan sekilas bergegas ke lembah awan. Memasuki sini, jalanan menjadi sedikit bobrok. Semuanya berupa jalan berkelok-kelok yang dibangun di sepanjang tebing. Ye Yan cemas, tapi dia harus memperlambat mobilnya untuk mencegah kecelakaan. Saat ia sedang melewati tebing terjal, tiba-tiba telinganya bergerak-gerak dan tiba-tiba ia mengerem ke pinggir jalan. Ye Yan mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil, berjalan ke tepi tebing. Baru saja, dia dengan jelas mendengar jeritan samar yang datang dari angin gunung. Dengan energi batin yang diwariskan dalam tubuhnya, panca inderanya jauh lebih tajam daripada orang biasa, jadi Ye Yan tidak berpikir dia salah dengar. Lokasi penyerangan Zhang Chuxue mungkin tidak jauh. Ye Yan mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Akhirnya, dia menangkap beberapa tembakan yang sama lemahnya. Sumbernya, ada di lembah di bawahnya. Zhang Chuxue dalam bahaya. Dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkendara. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Ye Yan menyipit dan dia melompat turun dari tebing. Jika seseorang melihatnya, mereka mungkin akan mengira dia berpikir untuk bunuh diri. Tebingnya hampir 90 derajat curam, namun ada pepohonan yang tumbuh dari celah bebatuan. Ye Yan berkonsentrasi menggunakan tangan dan kakinya untuk menggunakan batang pohon ini untuk meringankan kekuatan jatuhnya, dan pada saat yang sama mendekati ujung gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat dasarnya. Dari posisi tinggi, Ye Yan dapat melihat dengan jelas bahwa Zhang Chuxue dilindungi oleh beberapa pengawal, dan situasi mereka tidak baik. Musuh dengan jumlah pengawal 5 kali lipat mengepung mereka, memegang parang dan senjata di tangan dan menyerang mereka dengan panik. Meskipun pengawal Zhang Chuxue mencoba yang terbaik untuk melawan, ada terlalu banyak lawan. Pistol mereka kosong dari peluru dan mereka masih tidak dapat membuat perbedaan. Salah satu penyerang memeluk pengawal di depannya dan menjatuhkannya. Yang lain melihat peluang dan bergegas ke lingkaran pelindung tanpa ampun dengan pisau di tangannya.
Dengan kondisi fisik Zhang Chuxue yang lemah karena penyakit jangka panjang, mustahil untuk melarikan diri. Tidak, Nona, beberapa pengawal meraung dengan air mata berlinang, tetapi mereka terlambat untuk menyelamatkan. Zhang Chuxue melihat pedang tajam yang mendekatinya. Bibir tipisnya yang tidak berdarah sedikit mengerucut. Dia berasal dari keluarga Zhang, dan bahkan jika dia mati, dia tidak akan menunjukkan rasa takut kepada musuh dan memohon belas kasihan. Jadi, dia hanya menatap penyerangnya. Pada saat ini, suara gemuruh meledak di atas kepala. Berhenti, semua orang di lapangan tanpa sadar berhenti. Saat berikutnya, sesosok tubuh menghantam kepala penyerang secara langsung seperti senjata dewa yang turun dari langit. Diiringi jeritan nyaring dan suara patah tulang, ia diinjak oleh sesosok tubuh. Debu yang timbul beterbangan kemana-mana, menghalangi garis pandang, memaksa kedua pihak yang bertikai untuk berpisah terlebih dahulu dan menstabilkan posisi mereka. Debu hilang, mata Zhang Chuxue tiba-tiba berubah menjadi warna-warna cerah. Kakak, Ye Yan menendang penyerang yang sudah mati di kakinya dan sedikit tersentak. Tebing itu tingginya lebih dari 100 meter, dan dia sangat terburu-buru, jadi jika dia membuat kesalahan sedikit saja, dia akan hancur berkeping-keping. Baru sekarang setelah kakinya menginjak tanah, Ye Yan menghela napas lega, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Tapi dia tidak menyesalinya sama sekali. Sebaliknya, dia senang karena dia cukup tegas. Jika dia lebih lambat, dia hanya akan bisa melihat tubuh Zhang Chuxue. Sekarang ada 4 pengawal di sekitar Zhang Chuxue, semuanya terluka. Mayat terlihat di mana-mana di tanah. Tak jauh dari situ, terlihat beberapa mobil yang berlubang-lubang peluru. Bahkan terdapat bekas ledakan di sekitarnya, menandakan betapa sengit dan berbahayanya pertempuran tadi. Bersambung.